semua nafkah yang diberikan suami kepada istri itu ketika sang istri ingin memakainya harus sepengetahuan sang suami untuk apa. Karena kan Ustaz tadi bilang bahwa ketika seorang menikah itu sudah menjadi satu. Dan begitu pula ketika suami mempunyai harta ini itu dan kepemilikan yang lain, apakah juga harus diberitahu semua kepada istrinya? Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, ketika seorang anak perempuan sudah menikah, tanggung jawab kan semua jatuh kepada suami. Ketika di hari akhir nanti, apakah kedua orang tuanya juga akan menanggung perbuatan dan semualah tanggung jawab kepada sang anak, ataukah semua sudah dibebankan kepada seorang suami, tidak hanya dari segi materi tapi dari segi akhlak dan agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan. Langsung kita yang ingin bertanya kembali, kita kumpulkan dulu pertanyaannya ketika ditanggapi oleh Habib. Mungkin saya minta 2 atau 3 penanya lagi, silakan yang ingin bertanya berdiri. Bu, akan diberikan mikrofon, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama saya Ika. Gini Ustaz, ada sebuah cerita. Jadi ada wanita yang sedang difitnah sama anak laki. Terus keluarganya pun udah menerima. Selang 2-3 bulan mereka akan nikah. Tetapi di dalam perjalanan itu keluarga dari sebelah wanita ada kayak kendala, kurang setuju atau gimana, jadi mungkin kita nggak tahu ya dari pemikiran keluarganya. Jadi kedua mempelai ini sudah siap untuk menikah, dari sisi materi juga sudah siap. Yang saya ingin pertanyakan kepada Ustaz, gimana pendapat Ustaz? Apakah mereka berdua ingin memiliki restu dari keluarganya dulu, atau mereka tetap menjalani pernikahan mereka itu tanpa restu dari kakak mereka? Ya, cukup. Terima kasih. Bukan pertanyaan sudah 4. Oh ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah benar setelah menikah itu belum tentu jodoh kita? Apakah bagaimana kita bisa tahu jodoh kita sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apakah harus apa yang digunakan atau yang dipakai seorang istri diketahui oleh seorang suami, dan apakah harus apa yang dimiliki oleh seorang suami, baik harta bendanya semuanya itu harus diketahui oleh seorang istri. Kemudian yang kedua itu masalah dari ibu itu ya, memaafkan kesalahan. Oh iya, yang kedua masih dengan penanya yang sama ya, apakah
masih dosa seorang istri yang telah seorang wanita yang telah menikah ketika dia telah wafat itu ditanggung oleh suami atau ditanggung oleh kedua orang tuanya, ya. Di dalam nafkah, kewajiban yang ditetapkan dalam syarak adalah daripada suami kepada istri mengikut kemampuan suami. Bila mana suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, dan dalam hal ini nafkah yang dihadkan oleh syarak, ya, jangan nafkah nak beli BMW, itu bukan satu daripada pakaian, kemudian rumah dan juga makanan serta keperluan asas, ya, itu yang wajib untuk dipenuhi oleh suami terhadap istri. Bila mana suami tidak mampu, maka dalam hal ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah istrinya menggugurkan haknya karena suami tidak mampu, dan itu adalah yang digalakkan untuk mengekalkan perhubungan. Akan tetapi bila mana nafkah yang tidak dapat dipenuhi daripada nafkah yang wajib, dan istrinya pun tidak mahu menggugurkan haknya, suaminya tidak mampu, maka dalam hal ini imma berakhir dengan khulu', dengan tuntutan perceraian daripada istri kepada suami, atau dengan talaq daripada suami kepada istri, disebabkan oleh karena tidak ridhanya istri terhadap haknya yang tak tertunaikan oleh suami, yang suaminya tidak mampu, dan istrinya tidak mau menggugurkan haknya, akan menyebabkan tidak sampainya hak yang wajib dan akan menyebabkan dosa. Dengan demikian, bila mana akan tergelincir kepada dosa, maka diambillah langkah untuk tidak tergelincir kepada dosa walaupun kepada perceraian. Adapun yang dimiliki oleh istri daripada harta benda adalah bukan menjadi hak kepada suami untuk menggunakannya ataupun untuk tahu apa yang dipunyai oleh istrinya. Menggunakannya pun tidak, dan tidak wajib pun istri untuk memberitahukan kepada suaminya akan harta yang dipunyainya, karena itu harta istri adalah hak kepadanya untuk memberitahukan ataupun tidak. Hanya bila mana sebab-sebab boleh menimbulkan kekeliruan, syak wasangka, keraguan, ataupun menimbulkan masalah dengan tidak tahunya suami akan apa yang dimiliki oleh istri, kalau akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini perlu ada sikap saddud dzari'ah, yakni menutup perkara buruk untuk terjadi. Dengan apa? Ya dengan memaklumkan, bukan karena wajib memberitahukan, akan tetapi karena mengelak daripada perkara buruk. Sementara mengelak perkara buruk adalah wajib untuk dilakukan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mengelak perkara buruk datang lebih utama daripada mempertahankan kebaikan. Yang kedua berkenaan dengan tanggung jawab suami terhadap istrinya dan orang tua kepada anak perempuan yang sudah diperistrikan oleh orang lain. Tanggung jawab orang tua itu sampai anak perempuannya dikahwin, itu tanggung jawab orang tua. Dan setelah itu tanggung jawab utama kepada perempuan yang sudah berstatus istri kepada suami, tanggung jawab utamanya adalah kepada suami, walaupun bukan bermakna orang tua lepas tangan daripada tanggung jawabnya. Tidak, dua-dua memainkan peranan. Orang tua memainkan peranannya dengan terus memberitahukan, bukan dengan aku dah lepas tangan, aku dah kahwinkan engkau, kau urus sendiri, kau punya pasal. Tidak demikian, akan tetapi juga peranan orang tua perlu untuk kekal ada sampai bila-bila. Akan tetapi suami adalah yang bertanggung jawab secara yang utama. Kemudian masalah maaf tadi, ya. Nah, bagaimana memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Memang betul, saya setuju.
dengan sukarnya untuk memberi maaf kepada orang, lebih-lebih lagi kalau kesalahan itu sangat menyakitkan kepada hati. Akan tetapi cara untuk seorang dapat memaafkan kepada orang lain yang bersalah adalah melihat daripada apa yang kita dapat daripada Allah dengan kita memaafkan. Kalau kita melihat kepada sakitnya hati, memang tak akan maafkan. Bahkan orang ada mengatakan, aku tak akan maafkan sampai 7 turunan. Yani apa salahnya 7 turunan untuk dibebankan kepada orang yang bersalah, karena terlalu marahnya orang kepada orang yang dimarah. Olehada dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Kemudian wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang berbuat ihsan. Ayat ini turun kepada ketika turun satu peristiwa terjadi kepada salah seorang tabi'in, mempunyai pembantu perempuan yang menggendong anaknya. Perempuan pembantu itu ketika mengambil air panas dan tertumpah air panas itu kena kepada anak lelaki yang digendongnya. Maka di hadapan ayahnya waktu itu dalam keadaan yang begitu dahsyat marahnya, ketika ingin marah, pembantu itu baca ayat tadi, wal kadhiminal ghaidha, orang yang tahan marah. Maka tabi'in tadi mengatakan, qad qadadtu ghaidhi, aku tahan marah aku. Tak semua orang tahan marah boleh memaafkan. Dia boleh tahan marah, tapi maaf tidak. Maka belum sempurna orang yang mampu menahan marah kalau tidak memaafkan. Maka Allah berfirman, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kepada orang lain, yang itu yang bersalah, maka dia mengatakan, qad afautu 'anki, aku maafkan kamu. Di dalam Al-Quran ini ada kalimat maaf dengan sebutan kalimat al-afu wasfahu, wa'fu wasfahu, wa'fu wasfahu. Wa'fu, maafkan. Wasfahu, lupakan kesalahan orang yang bersalah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang berbuat ihsan. Itu hamba sahaya tadi, antahurrudu wajhillah, dibebaskan disebabkan satu kesan daripada ayat Al-Quranul Karim. Macam mana kita boleh memaafkan kepada orang? Lihat apa yang kita dapat daripada Allah dengan kita memaafkan kepada orang lain. Maaf yang kita beri kepada orang lain akan menyebabkan maaf yang kita dapat daripada Allah. Maaf yang kita berikan kepada orang lain akan menggolongkan kita di sisi Allah dalam golongan orang-orang yang memberi maaf dan mengambil sifatnya Allah, al-afu, yang maha pemaaf. Lihatlah apa yang kita dapat daripada Allah dengan apa yang kita buat kepada orang bersalah kepada kita. Selagi kita masih melihat besarnya salah orang, selagi itu kita tak akan mampu memaafkan. Bagaimana kita boleh maaf kepada orang? Jangan tengok kesalahan orang, tapi tengok apa yang kita dapat daripada Allah dengan kita memaafkan kepada orang lain. Paling tidak kita meniru akhlak Allah al-afu, yang maha memberi maaf. Yang ketiga tentang masalah meminang. Meminang al-khitbah itu janji kepada keluarga atau kepada calon perempuan yang akan dikahwini agar supaya perempuan itu tidak dipinang oleh orang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wala yaqtubu ahdukum ala khitbat akhi, janganlah kamu meminang kepada perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya, maksudnya oleh orang lain. Meminang adalah satu janji. Kalau seseorang daripada mereka menggagalkan janji itu, dari segi hukum, bukanlah orang kalau meminang wajib untuk berkahwin, tidak, disebabkan oleh karena meminang itu adalah satu janji. Kalau dia ingkar janji, dilihat apa aspeknya atau sebabnya kenapa dia ingkar janji. Kalau negatif maka dia akan berdosa karena ingkar janjinya. Kalau tidak maka ada hukum-hukum yang terlain berkenaan dengan janji untuk berkahwin tadi. Tapi ada sudah dipinang dan pada akhirnya tidak dipersetujui, lalu akan meneruskan berkahwin tanpa persetujuan. Dalam hal ini, kalau ianya anak darah
perawan menikah tanpa persetujuan daripada wali, maka wali itu syarat utama dan rukun utama dalam pernikahan. Bil hadis, orang berkahwin tanpa adanya wali maka nikahnya batil, nikahnya adalah batil. Yang kedua, berusaha untuk kita memahami dan tidak tergesa-gesa di dalam mengambil tindakan. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih ketika ingin mengambil tindakan. Adakah tindakan kita berkahwin tanpa persetujuan akan membawa kebaikan kepada kita dan keluarga? Itu soalan yang perlu untuk menjadi pertimbangan kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Memang banyak jalan. Orang mungkin tidak bersetujui, dia pergi entah ke negara mana-mana yang boleh pakai wali hakim ke sudah lebih daripada 2 marhalah, boleh diwalikan kepada macam-macam fatwa dan macam-macam dalil yang dicari. Dan ini adalah saya rasa satu tindakan yang untuk mencari perkara yang salah dicari hukumnya bagaimana jadi betul. Kecuali kalau perkawinan itu atau penolakan itu disebabkan oleh karena yang lelaki ini orangnya baik, dia pergi ke masjid, dia hadir majelis ilmu, dia orangnya soleh. Kalau ditolaknya karena itu akan dikawinkan dengan orang yang fasik atau yang ambil mukhaddirat, saya rasa dalam hal ini problem kepada walinya itu sendiri dan boleh untuk merujuk kepada wali yang lain yang disahkan untuk meneruskan perkawinan tersebut karena motifnya adalah salah kepada penolakan wali kepada perempuan tersebut. Jadi kembali kepada adakah perlu untuk meneruskan perkawinan tanpa persetujuan wali? Yang pertama dilihat apa sebabnya tidak bersetuju. Yang kedua perlu perhatikan pernikahan tanpa wali adalah nikahnya adalah batil. Itu adalah satu hadis daripada Nabi SAW. Yang ketiga adalah pertimbangkan adakah perkawinan tanpa persetujuan keluarga betul akan membawa kebahagiaan atau hanya sekedar memenuhi kehendak dan hasrat hawa nafsu sahaja. Yang ini perlu untuk kita pikirkan. Kalaupun memang itu bukan satu jodoh, diterima dengan lapang dada. Yang kita harapkan agar supaya jodoh yang lain akan lebih baik. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang benar setelah menikah itu belum tentu jodoh. Apakah benar setelah menikah itu belum tentu jodoh? Kalau sudah nikah ya jodoh namanya. Kalau bukan jodoh tidak sampai kepada peringkat pernikahan. Hanya permasalahannya adakah kalau yang dimaksudkan jodoh itu kekal atau tidak? Saya rasa itu tidak boleh dikaitkan dengan saat pernikahan terjadi. Saat pernikahan terjadi itulah jodoh kita. Adapun penghujung pernikahan itu berakhir dengan berterusan ataupun tidak, kalau sudah berakhir itu berarti bukan jodoh. Tapi saat menikah itu adalah jodoh kita. Adakah terus atau tidak, yang menentukan adalah keadaan di masa akan datang. Masih ada waktu untuk hadirin yang ingin bertanya. Yang laki-laki kecamatan.